Hasil beberapa lembaga survei, di mana salah satunya Litbang Kompas yang diturunkan kemarin di Harian Kompas, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam elektabilitas, bahkan sejajar dengan Ganjar Pranowo yang mengejar naik persentase responden dibanding dengan survei Litbang Kompas yang dilakukan di bulan April tahun yang sama atau tahun ini. Survei Kompas atau survei yang lain, trennya ini sedang berubah. Boleh disebut dalam dua hal. Pertama, nama Pak Prabowo dengan nama Pak Anies, Ridwan Kamil, Ibu Risma, dan mungkin di belakangnya ada Sandiaga Uno. Kalau saya lihat Pak Prabowo dengan Pak Anies itu, kalau masih modelnya kayak begini ya, itu angkanya takkan di angka 20% untuk Pak Prabowo. Pertama tentu karena banyak alasan. Pak Prabowo saya kira yang memilihnya sekarang adalah memang orang-orang yang secara tradisional memilih beliau. Jadi nggak mungkin lagi pindah-pindah gitu, tapi nggak nambah gitu ya. Dan Anies Baswedan juga begitu. Jadi yang memilih beliau ini adalah mereka yang memang identik dengan Islam politik ya. Dan saya kira juga nggak akan nambah-nambah. Untuk maju sebagai calon presiden, Pak Prabowo kami harus memenuhi kuota dulu karena harus didukung oleh 120 kursi, sementara jumlah kursi yang dimiliki oleh Gerindra saat ini 78, artinya masih kurang cukup banyak. Kalau dari hasil pemilihan umum 2019 kemarin kan Pak Prabowo sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi itu kan 2019. Barangkali 2024 mungkin petanya nanti akan berubah. Mungkin ada daerah lain yang tadinya beliau kuat bisa turun, atau sebaliknya yang tadinya beliau kuat malah tambah kuat. Saya muak dengan keadaan ini. Ini bukan republik yang saya bela. Ini bukan republik yang saya pertaruhkan nyawa saya. Ini bukan republiknya Bung Karno. Bukan republiknya Bung Hatta. Bukan republiknya pendiri-pendiri bangsa kita. Ini adalah republik yang sudah dirampok dari rakyat Indonesia. Banyak pejabat-pejabat mengira begitu dia berkuasa, dia sudah jadi raja-raja. Dia tidak mengerti, dia duduk di jabatan itu karena rakyat Indonesia. Saya jadi letnan jenderal karena rakyat Indonesia. Rakyat yang memberi pangkat kepada saya. Rakyat yang mengirim saya sekolah. Rakyat yang kirim saya ke Amerika, ke Jerman, ke Australia. Rakyat yang ngirim, bukan Prabowo yang hebat, rakyat yang ngirim saya. Partai Gerindra sekarang ini tidak ada masalah dengan partai politik manapun. Di Senayan misalnya kami bersahabat dengan semua partai politik. Kami merasa hubungannya baik dengan semua partai politik. Dengan PDIP kami bagus sekali, baik sekali. Dengan partai-partai lain juga kita baik. Kami merasa hubungan kami dalam membangun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin baik. Kami merasa membangun persatuan dengan kawan-kawan partai yang lain juga bagus. Kami merasa tidak punya handicap, tidak punya musuh, tidak ada masalah dengan kawan-kawan partai politik. Karena itu kami merasa ini menjadi model kami untuk berbicara tentang bagaimana kita bersama-sama membangun demokrasi, membangun persatuan, membangun kebinekaan pada masa yang akan datang. Sehingga kami menawarkan figur Prabowo menjadi sebuah leader bagi pemerintahan yang akan datang. Kalau pandangan saya sih sebaiknya jangan ya Pak ya, karena udah beberapa kali periode pun kan sebetulnya gagal. Namun kalau untuk pilpres ya, untuk pilpres nanti sih baiknya ada orang baru, bukan orang-orang di pemerintahan yang sekarang. Kalau saran saya sih gitu Pak. Pak Prabowo ya, setuju sih haknya ya. Saya pribadi setuju sih Pak. Tapi kayaknya lebih bagus kalau diberikan kepada yang lebih muda deh, dikasih kesempatan. Kalau dalam segi penokohan sih lebih masih semangat gitu dalam mau mencalonkan jadi capres. Kalau nyapres lagi sih haknya ya, tapi mungkin Indonesia banyak yang lebih kompeten aja ya, maksudnya yang lebih baik, karena menjabat jadi presiden itu kan lama juga ya, dan membangun Indonesia itu nggak mudah gitu loh, karena kita pengennya Indonesia lebih baik. Ya, saya kira terima kasih atas semua komentar dan pandangan dari sahabat dan kawan-kawan yang tadi ditayangkan.
tapi juga kami memiliki pandangan dan cara berpikir yang sama dari akar rumput, yang mana akar rumput juga mengharapkan, menginginkan Pak Prabowo maju menjadi calon presiden. Pernyataan Sekjen Gerindra Pak Muzani sebagai orang nomor 2 di Partai Gerindra tentang kesediaan dan sekaligus kepastian Pak Prabowo maju sebagai Capres 2024 adalah pernyataan paling tegas selama ini, dan ini tentu menjadi semacam sinyal atau kode, karena bagaimanapun tidak mungkin ya seorang Ahmad Muzani mengeluarkan pernyataan Pak Prabowo maju tanpa sepengetahuan atau seizin Pak Prabowo. Jadi meskipun bukan Pak Prabowo langsung yang mengatakan, tetapi pernyataan orang nomor 2 di partai tentu memiliki makna politik yang sangat penting. Saya ingin sampaikan bahwa Pak Prabowo melihat sekarang saatnya kita bekerja. Masyarakat membutuhkan aksi nyata, kinerja nyata para pemimpin dan politisi. Itu yang dibutuhkan masyarakat, bukan pilpres, karena Belanda masih jauh. Dan saya melihat panggung itu sebenarnya bisa diciptakan. Tapi menurut saya ini juga soal momentum ya. Momentum Pak Prabowo itu di 2024 itu saya melihat sudah menipis. Jadi momentumnya ada, tapi menipis. Kenapa menipis? Karena faktor-faktor tadi, ada pemilih yang berubah, kemudian ada muncul rival politik yang juga punya potensi yang besar.